Hari itu langit mendung ketika aku memarkir motorku di depan sebuah rumah besar bergaya kolonial. Berdiri tenang di ujung perumahan elit yang tak pernah kusangka akan jadi tempat kerjaku. Halaman depannya luas dan rapi. Dua pohon Kamboja berdiri seperti penjaga senyap di sisi kanan dan kiri, gugurkan bunga putih di atas batu koral yang basah oleh embun pagi. Rumah itu sunyi. Tak ada suara tawa, tak ada denting piring. Tak ada lagu dari dalam seperti rumah-rumah megah lainnya. Hanya suara angin menyentuh daun yang menjadi latar kedatanganku. Pintu depan terbuka pelan. Seolah rumah ini memang menungguku. Seorang wanita parubaya keluar, mengenakan daster batik lembut dan rambut disanggul rapi. "Arvin, ya?" tanyanya. Suaranya ramah, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Bu Yani." Ia memperkenalkan diri sambil menyambutku masuk. "Saya pengurus rumah ini. Kamu akan jadi sopir Budina." Langkahnya ringan tapi pasti saat mengajakku ke belakang rumah. Di garasi tertutup, ada mobil hitam mengilap. "Ini mobil yang akan kamu bawa setiap hari. Jaga baik-baik." "Ya." Budina orangnya baik. Tapi... Ia berhenti. Matanya sedikit menyipit. "Rumah ini... lama-lama kamu akan terbiasa." Aku ingin bertanya apa maksud kalimat itu, tapi langkah lain terdengar dari dalam. Pintu kaca terbuka, dan muncul seorang wanita. Usianya sekitar akhir 30-an, kulitnya cerah, wajahnya tenang. Blus putih yang ia kenakan jatuh anggun di bahunya, dipadukan dengan rok panjang. Ia berjalan ke arahku tanpa senyum, tapi dengan tatapan yang langsung menusuk. "Nang. Terlalu tenang." "Aku Dina," katanya. Suaranya pelan tapi jelas. "Mulai hari ini kamu sopir pribadiku. Jaga privasi. Jangan banyak tanya." Aku mengangguk sopan. Tapi ketika mata kami bertemu, ada sesuatu yang aneh merayap dari dadaku ke tenggorokan. Bukan karena tatapan galak. Justru sebaliknya. Tatapannya datar, nyaris tak berekspresi, tapi terlalu dalam. Seolah ia melihat lebih dari sekadar wajahku. Hari pertama itu kujalani dengan diam. Mengantar dan menjemputnya ke beberapa tempat. Tak ada banyak percakapan. Tapi dari kaca spion, aku sering menangkap momen ketika Budina memejamkan mata saat lampu merah, atau menatap keluar jendela seakan menyimpan luka yang tak ingin dibahas. Saat kami kembali ke rumah, ia tidak langsung masuk. Ia berdiri sebentar di garasi, menoleh ke arahku. "Kamu tinggal di paviliun belakang. Bu Yani akan tunjukkan. Besok pagi siap jam 7. Aku hanya bisa mengangguk lagi. Namun yang membuatku tetap berdiri di tempat bukan kata-katanya. Tapi ketika ia melangkah pergi, ia sempat menoleh sekali lagi. Tatapan itu tak seperti sebelumnya. Ada yang tertahan di dalamnya. Entah peringatan, entah rasa. Malam itu, aku duduk di atas ranjang sempit di paviliun. Membuka koperku dan mengeluarkan seragam bersih, sandal kamar, dan foto kecil ibuku yang biasa kuselipkan di sisi jendela. Tapi pikiranku tak fokus. Rumah ini, terlalu tenang, terlalu rapi, dan entah bagaimana, terasa seperti memerhatikanku. Aku tak tahu kenapa, tapi dari semua rumah yang pernah kudatangi, baru kali ini aku merasa seperti sedang memasuki sebuah cerita yang belum ku ketahui akhirnya. Dan Budina, dengan tatapannya yang sejuk tapi misterius, sepertinya menyimpan halaman-halaman paling awal dari cerita itu. Hari-hari berlalu dengan rutin yang sama. Mengantar Dina ke kantor, ke pusat kebugaran, atau ke pertemuan yang tampaknya selalu berlangsung di ruang-ruang mewah yang membuatku merasa semakin kecil. Tak ada yang menonjol. Dina selalu berada di belakangku, diam, seperti ada sesuatu yang mengendap di balik sikap tenangnya. Aku semakin sering terjebak dalam pikiranku sendiri, membayangkan lebih jauh apa yang sebenarnya ada di balik mata tenang itu. Mungkin, seperti yang dibilang Bu Yani, rumah ini akan membuatku terbiasa. Tapi ada satu hal yang tidak bisa aku abaikan. Tatapan Dina. Tidak pernah sekadar tatapan biasa. Tatapan yang terlalu tajam, atau lebih tepatnya terlalu kosong. Ia jarang berbicara banyak, tetapi dalam keheningan itu, perasaanku mulai terbawa jauh lebih dalam.
Namun ada satu hal yang mulai membingungkanku. Naya. Sejak pertama kali aku bertemu dengannya di taman belakang, aku tahu dia berbeda. Naya lebih muda, lebih bebas, dan sikapnya jauh lebih terbuka dibandingkan Dina. Kami jarang berbicara, tetapi setiap kali kami bertemu, rasanya ada ketegangan yang tak bisa kutarik dari diriku. Senyumnya yang lebar, candanya yang selalu mengarah ke arah yang tidak aku mengerti, semuanya menggangguku. Suatu hari, saat aku sedang mencuci mobil di halaman depan, Naya keluar dari rumah dengan rambut yang tergerai, mengenakan piyama tipis dan sandal rumah. Senyum genitnya mengarah ke arahku, dan aku merasakan jantungku berdebar lebih cepat dari yang seharusnya. Kamu tahu kan, betapa menyenangkannya berkenalan dengan orang baru? Katanya sambil duduk di bangku depan rumah, meletakkan kakinya di atas meja kecil. Aku hanya mengangguk, mencoba untuk tetap tenang. Tetapi ada sesuatu di dalam diriku yang tidak bisa kuabaikan. Dia terlalu dekat, terlalu terang-terangan. Dan lebih dari itu, tatapan matanya, seperti ada sesuatu yang tak terungkapkan. Ketika lututnya bersentuhan dengan lenganku, aku merasa ada listrik yang mengalir antara kami. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa memalingkan mata dari senyumannya yang seakan menantangku. Hari demi hari, aku mencoba menjaga jarak. Tapi Naya seperti sengaja hadir di momen-momen tak terduga. Malam-malam ketika aku sedang memeriksa tekanan ban, Naya akan muncul dari balik pintu belakang rumah. Ia mengenakan piyama tipis, membawa segelas susu hangat. "Mau?" tanyanya dengan suara lembut. Aku hanya menggeleng, berusaha menahan perasaan yang mulai muncul. Namun yang membuat semuanya semakin sulit adalah perubahan sikap Dina. Setiap kali aku menatapnya, ia seperti menghindar. Ada kerutan di dahinya yang tak bisa kusembunyikan. Ia yang dulu selalu ceria dan hangat, kini menjadi lebih pendiam, lebih menjaga jarak. Kadang aku merasa seakan ia sedang menarik diri dari hubungan kami yang semakin terjalin dalam diam. Suatu malam, setelah aku menurunkan Dina dari mobil, aku kembali ke garasi untuk mengecek mobil. Aku menemukan SH tipis yang tertinggal di kursi belakang, milik Dina. Aku menggenggamnya sebentar, kemudian meletakkannya di meja kecil di dekat pintu utama rumah. Tak lama kemudian, Dina keluar dari rumah dan langsung menuju ke mobil. Ia melihatku yang masih berdiri di dekat mobil dan mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Lalu berbalik masuk ke rumah. Aku melihatnya masuk ke rumah, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Pandangannya tidak datar seperti biasanya. Ada rasa yang belum diberi nama di balik itu. Dan aku merasa terperangkap. Aku tahu ini bukan hanya masalah pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang membuat hatiku semakin gelisah. Keesokan harinya, aku melanjutkan rutinitas dengan Dina yang semakin terasa semakin sulit untuk dipahami. Ia mulai berbicara lebih banyak tentang hal-hal yang tak ada hubungannya dengan pekerjaan. Suatu pagi, saat kami terjebak di lampu merah, Dina tiba-tiba bertanya, "Apa kamu sudah terbiasa dengan lingkungan rumah ini?" Aku menjawab seperti biasa. "Sudah, Bu. Semua baik." Namun, di kaca spion, aku melihat Dina tersenyum kecil, bukan senyum majikan kepada karyawan, melainkan senyum yang menyimpan sebuah rahasia. Aku merasa semakin bingung. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah besar itu? Rumah yang sebelumnya terasa sepi, kini terasa penuh dengan ketegangan yang tak bisa kutarik. Ada Dina, wanita yang tampaknya memiliki segala sesuatu, dan ada Naya, gadis muda yang seakan tahu bagaimana menggoda batas-batasku. Aku semakin merasa terjebak dalam permainan perasaan yang tidak aku pilih. Namun, seiring waktu, aku mulai merasakan bahwa aku tidak bisa menarik diri begitu saja. Batas-batas itu mulai kabur. Dan aku tidak tahu apakah aku akan pernah bisa keluar. Ketika aku memasuki minggu ketiga di rumah besar itu, semuanya mulai terasa semakin kabur. Dina dan Naya, dua wanita dengan dua dunia yang berbeda, mulai mengisi pikiranku dengan cara yang tidak aku duga. Keheningan Dina yang penuh teka-teki, dan kegembiraan Naya yang terkesan tak terbatas, membuatku bingung mana yang lebih menarik perhatian. Dina masih sama. Nang. Dalam kebisuan, ia sering mengajukan pertanyaan ringan yang terkadang terasa seperti ujian,
Seperti cara ia bertanya tentang kehidupanku yang tidak pernah kutanya. "Kamu suka apa, Arvin?" Tanyanya suatu sore saat kami dalam perjalanan pulang dari pusat kebugaran. Aku merasa pertanyaan itu ringan, tetapi rasanya berat untuk dijawab. Aku menatap kaca spion dan melihat wajahnya yang tenang, seolah menunggu jawabanku dengan sabar. "Saya suka musik, Bu. Musik tradisional, terutama gamelan." Jawabku, mencoba untuk sejenak berbicara tentang diriku. Dina tidak segera menjawab, hanya mengangguk pelan. "Mungkin suatu hari kita bisa pergi ke Yogyakarta, Arvin, untuk melihat gamelan yang asli," katanya dengan nada ringan. Namun aku merasa ada lebih dari itu dalam kata-katanya. Aku hanya tersenyum tipis, membiarkan percakapan mengalir begitu saja. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang salah. Namun ada ketegangan di antara kami yang mulai terasa lebih intens dari sebelumnya. Keheningan kami lebih sering terisi dengan tatapan yang lebih lama dari seharusnya. Tatapan yang seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan sopir. Namun, di sisi lain ada Naya. Gadis yang satu ini semakin sering muncul di jam-jam yang tidak terduga. Ia selalu datang tanpa peringatan, kadang hanya sekadar duduk di bangku taman, kadang berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong yang tak bisa aku baca. Tapi yang paling aneh adalah ketika ia mulai berbicara padaku. Bukan sekadar bercanda atau bertanya tentang pekerjaanku. Ia mulai berbicara tentang hal-hal pribadi. "Arvin, kamu pernah merasa tidak diinginkan?" Tanyanya suatu malam saat aku sedang memeriksa tekanan ban mobil. Aku terkejut mendengar pertanyaannya. Tetapi aku tetap berusaha menjaga ketenanganku. "Maksudnya?" Jawabku, agak bingung. Naya tersenyum dan duduk di sampingku. "Aku hanya merasa, kadang kita bertemu orang yang membuat kita merasa tidak berarti, meski kita sudah berusaha keras," katanya. Matanya yang cerah kini tampak buram seolah menahan emosi. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku ingin menjawab dengan sesuatu yang tepat, sesuatu yang bisa mengubah arah percakapan. Tapi kata-kataku terasa terhenti di tenggorokan. Aku hanya mengangguk, membiarkan kata-katanya menggantung di udara malam. Di tengah semua kebingunganku, aku mulai merasakan bahwa Naya mungkin bukan sekadar gadis muda yang bebas dan ceria. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik sikapnya yang terlihat ringan. Ia sering menatapku dengan cara yang terlalu penuh makna, seolah ada pertanyaan yang tidak diungkapkan, atau mungkin sebuah tantangan. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan mobil di garasi, Naya keluar dari rumah mengenakan piyama tipis dan rambut yang tergerai. Ia melangkah mendekat tanpa berkata apa-apa, lalu duduk di bangku kayu yang biasa aku gunakan untuk meletakkan alat pembersih mobil. "Kamu selalu sibuk, ya?" Tanyanya dengan nada santai, namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang mendalam dalam suaranya. "Kadang," jawabku, mencoba menjaga ketenangan. Tiba-tiba, Naya meraih segelas air dari meja dekat pintu dan menyerahkannya padaku. "Terima kasih," kataku, meraih gelas itu tanpa berpikir panjang. Tetapi ketika tanganku menyentuh gelas, tangan Naya sedikit lebih lama berada di sana, seolah sengaja memberi waktu bagi sentuhan itu untuk terasa lebih nyata. Keesokan harinya, Dina terlihat berbeda. Ada ketegangan di wajahnya yang biasanya tenang. Ia semakin sering menghindari tatapanku, dan setiap kali kami bertemu, ia hanya memberikan anggukan singkat atau senyum tipis yang terasa lebih terpaksa. Aku merasa seperti ada jarak yang semakin lebar antara kami, meskipun ia tetap berusaha menjaga sikap profesional. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku saja atau memang ada yang berubah. Namun, satu hal yang jelas, aku merasa semakin terjebak di antara dua dunia. Dunia yang penuh dengan keheningan dan ketenangan dari Dina, dan dunia yang lebih terang, lebih menantang, dari Naya. Aku mencoba menjaga diri agar tidak terbawa perasaan, tapi semakin lama, semakin aku merasa kesulitan untuk menjaga batas yang jelas. Rumah besar itu, yang awalnya terasa sepi, kini semakin terasa penuh dengan rahasia. Setiap sudutnya menyimpan cerita yang belum terungkap, dan aku mulai merasa terjebak dalam kisah yang aku sendiri tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Malam itu hujan turun dengan deras, menyapu jalan-jalan kota dan meresap ke dalam suasana rumah besar itu.
Aku kembali dari perjalanan rutin mengantar Dina ke acara galeri seni di pusat kota. Dina duduk di kursi belakang, diam, seperti biasanya. Namun, malam ini ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya yang cantik dan selalu terawat tampak lebih lelah dari biasanya. Seperti ada beban yang sulit untuk dikeluarkan. Aku merasakan keheningan di dalam mobil yang jauh lebih tebal. Lebih mempengaruhi perasaan daripada biasanya. Keheningan yang terasa hampir memaksa untuk terpecahkan. Kami kembali ke rumah dalam diam. Saat mobil meluncur masuk ke halaman, lampu-lampu taman menyala temaram. Aku berhenti tepat di depan pintu rumah. Dina menundukkan wajahnya, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Aku menghela napas, lalu turun untuk membukakan pintu untuknya, seperti biasa. Tetapi saat aku berjalan menuju pintu, Dina bergerak lebih dulu. "Terima kasih, Arvin," katanya dengan suara pelan. Itu adalah kalimat yang lebih lembut daripada biasanya. Lebih pribadi, lebih dalam. Aku merasa ada sesuatu yang terpendam di balik kata-kata itu. Dalam kebisuan, aku menyerahkan tas tangan dan map berisi dokumen yang ia bawa selama acara. Aku hanya mengangguk, menahan perasaan yang mulai mencuat dalam dadaku. Namun, sebelum ia masuk ke dalam rumah, Dina berhenti sebentar. Ia berdiri di sana. Tatapannya kini tak lagi kosong. Ia memandangku, lebih dalam, seperti ingin berkata sesuatu. Sesuatu yang belum sempat diucapkannya. Ada keraguan dalam pandangannya, seolah dia mempertimbangkan sesuatu yang berat untuk dibicarakan. "Arvin," katanya, suaranya sangat pelan. "Maafkan aku kalau aku sedikit berubah belakangan ini. Aku hanya lelah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua yang bisa kuucapkan adalah, tidak apa-apa, Bu. Semua baik-baik saja." Tangan kami bersentuhan lebih lama dari yang seharusnya. Saat itu aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang perlahan menyebar ke tanganku. Ada sesuatu dalam sentuhan itu yang terasa lebih dari sekadar profesional. Aku ingin menarik tanganku, tetapi tidak bisa. Terlalu lama, terlalu nyata, dan begitu berat. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengikat kami di sana, di ambang pintu rumah besar ini. Namun, Dina akhirnya menarik tangannya pelan-pelan, memutuskan kontak itu. "Terima kasih, Arvin," katanya lagi. Kali ini lebih singkat dan terburu-buru. Ia berbalik dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu perlahan, meninggalkan aku berdiri di luar, menatap pintu yang tak sepenuhnya tertutup. Perasaan yang mengikatku itu masih terasa, bahkan setelah ia pergi. Malam itu, aku merasa seperti ada sesuatu yang baru terbuka. Meskipun tidak sepenuhnya. Rumah besar itu tiba-tiba terasa semakin sempit. Semakin penuh dengan ketegangan yang tidak bisa aku jelaskan. Aku merasa ada sebuah gerbang yang baru saja terbuka di antara kami. Tetapi aku tidak tahu harus melangkah kemana. Apakah aku harus mundur dan menjaga jarak? Atau akankah aku melangkah lebih jauh ke dalam dunia yang belum aku pahami? Namun, perasaan itu tidak berakhir di situ. Saat aku kembali ke kamar kecil di paviliun belakang untuk beristirahat, pikiranku terus berputar mengingat kejadian tadi. Sentuhan tangan Dina yang singkat tapi begitu mengesankan. Tatapan matanya yang kini penuh dengan rasa yang tak terucapkan. Ada sesuatu yang berubah di antara kami, dan aku tidak bisa menutupinya. Meskipun aku berusaha untuk tetap menjaga profesionalisme, aku tahu bahwa batas antara kami semakin kabur. Mungkin aku telah melangkah melewati garis itu, tetapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan rumah itu sekarang terasa lebih berat, lebih menekan. Aku tahu aku harus menjaga jarak, tapi setiap kali aku memikirkan Dina, ada rasa yang lebih dari sekadar majikan dan sopir. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih pribadi, dan semakin sulit untuk kuhindari. Namun, yang paling membingungkan adalah Naya. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia kembali muncul di depan rumah. Kali ini, bukan hanya untuk menggodaku dengan senyumnya yang menggoda, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Saat aku sedang mencuci mobil, Naya datang mendekat. Ia duduk di dekatku, lebih dekat dari sebelumnya. "Kamu tampak capek," katanya sambil melirik ke arah wajahku.
Ada sesuatu yang aneh dalam suaranya. Seperti ia tahu lebih banyak dari yang aku pikirkan. Semua baik, Mbak. Jawabku dengan suara datar. Tapi di dalam hatiku, aku merasa semakin gelisah. Naya memang tidak berbicara langsung tentang hubungan kami. Namun cara ia mendekat membuatku semakin sulit untuk menjaga jarak. Aku tidak tahu apakah ia hanya bermain-main atau apakah ada sesuatu yang lebih dari itu. Yang jelas, aku mulai merasa terjebak dalam dunia yang penuh dengan keraguan dan ketegangan yang semakin mendalam. Ketegangan itu terus tumbuh, dan malam itu, aku tahu segalanya akan segera berubah. Pagi itu, seperti biasa, Dina menginstruksikan aku untuk bersiap-siap. Hari ini kami akan menuju Bandung untuk urusan kerja. Aku tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi aku sudah terbiasa dengan keheningan dan rutinitas yang mulai terjalin antara kami. Dina tampaknya tidak banyak berbicara hari ini, seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, tetapi tetap saja, aku berusaha tidak terlalu memikirkannya. Kami berangkat sekitar pukul 10 pagi. Mobil meluncur di jalan tol yang lengang, dan suasana di dalam mobil tetap sunyi. Dina duduk di kursi depan, mengenakan blus putih yang sederhana dan rambut terikat rapi. Ia terlihat lebih muda hari ini, lebih natural tanpa riasan tebal yang biasa ia kenakan. Ada sesuatu yang membuatku merasa lebih dekat dengannya. Sesuatu yang lebih manusiawi dan lebih mudah didekati. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi ada rasa nyaman yang tidak biasa saat kami berada berdua di dalam mobil. Selama perjalanan, kami berbicara tentang hal-hal kecil. Dina menanyakan tentang kehidupan di Bekasi, kota tempat asalku, dan aku bercerita sedikit tentang keluarga dan teman-temanku. Aku mulai merasa bahwa percakapan ini lebih lancar daripada biasanya. Seperti ada kedekatan yang terbentuk begitu saja, meskipun tidak ada kata-kata besar yang kami ucapkan. Aku juga mulai memperhatikan Dina lebih teliti. Setiap tatapan, setiap gerakan, setiap kata yang keluar dari bibirnya, semuanya terasa lebih berharga. Ada sisi lain dari Dina yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Tidak lagi hanya sosok majikan yang kuat dan penuh kontrol, tetapi juga seorang wanita yang bisa merasa lelah dan kesepian seperti orang biasa. Kadang aku merasa, hidup ini seperti sebuah perjalanan panjang yang tak pernah ada akhirnya. Arvin, kata Dina tiba-tiba, suaranya melambat dan sedikit terputus. Aku terkejut mendengarnya. Tidak biasanya Dina berbicara seperti ini. Ia selalu tampak tegas, mengendalikan segala sesuatu dengan sempurna. Apa maksud Bu Dina? Tanyaku dengan hati-hati, mencoba menanggapi dengan serius. Aku bisa merasakan ketegangan yang berubah, seolah percakapan ini akan membawa kami ke arah yang berbeda. Kadang, aku merasa aku sudah terlalu jauh berjalan tanpa tahu arah. Jawab Dina, suaranya sekarang lebih pelan. Hidup ini terkadang tidak seperti yang kita bayangkan. Kita berpikir kita memiliki segalanya, tapi pada akhirnya, kita merasa kosong, Arvin. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tentu, aku tidak tahu banyak tentang kehidupan pribadinya, tapi saat mendengar kata-kata itu, aku bisa merasakan kesepian yang ada di baliknya. Aku ingin menenangkan Dina, tapi aku juga sadar bahwa aku hanya seorang sopir. Seharusnya, aku tidak boleh terlalu masuk ke dalam dunia pribadinya. Namun, di sisi lain, hatiku ingin berbicara lebih banyak, ingin berbagi sesuatu yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Apakah Anda ingin berbicara lebih banyak, Bu? Tanyaku akhirnya, merasa bahwa mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk lebih mendekat. Dina tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya meyakinkan, namun tetap ada sesuatu yang hangat dalamnya. Aku rasa aku butuh lebih banyak waktu untuk merenung. Jawabnya pelan. Kadang aku merasa tak ada tempat untukku. Tak ada orang yang benar-benar mengerti. Kami terus melaju di jalan tol yang sepi. Dina kembali menatap keluar jendela, dan aku tidak bisa tidak memperhatikan wajahnya. Wajah itu, yang dulu selalu penuh dengan sikap tegas dan profesional, kini tampak lebih rapuh. Mungkin aku terlalu jauh berpikir, tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan di antara kami. Entah itu perasaan yang sedang tumbuh atau mungkin aku hanya menghayalkan segalanya. Tiba di Bandung, kami menginap di sebuah hotel yang cukup nyaman, tidak terlalu mewah,
tetapi cukup untuk membuat kami merasa di rumah. Setelah check-in, petugas hotel memberikan kami kunci kamar yang terhubung. Hanya ada kamar dengan pintu penghubung, kata resepsionis dengan ramah. Semoga tidak masalah. Dina hanya mengangguk pelan, tidak banyak berkomentar. Aku mengangkat kopernya dan mendorongnya ke dalam kamar. Ketika aku membuka pintu penghubung di antara dua kamar, aku melihat Dina duduk di sofa, mengatur tasnya sambil melepaskan sepatu. "Kamu baik-baik saja, Arvin?" Tanyanya, tidak menoleh, tetapi aku bisa merasakan kekosongan dalam suaranya. Aku hanya mengangguk, berusaha menjaga jarak. "Semua baik, Bu." Namun, tidak lama setelah aku kembali dari membeli minuman hangat di lobi, suara ketukan datang pelan dari pintu penghubung. "Arvin, kamu belum tidur, kan?" Suara Dina terdengar lebih lembut kali ini, lebih mendalam. Aku membuka pintu dan melihatnya berdiri di sana, mengenakan kaos abu-abu yang longgar dan celana kain. Rambutnya tergerai, dan wajahnya tampak lebih rileks tanpa riasan. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" Tanyaku, sedikit bingung dengan kedatangannya. Dina tersenyum pelan, kemudian melangkah masuk ke ruanganku. "Aku cuma ingin berbicara sebentar." "Aku tidak bisa tidur," katanya, duduk di sofa dengan nyaman. Aku duduk di kursi seberang, berusaha menjaga jarak. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda malam itu, sesuatu yang mulai mengusik perasaanku. Kami berbicara tentang hal-hal kecil, tentang pekerjaan, tentang kehidupan. Dina bercerita tentang mantan suaminya, tentang bagaimana dia merasa kesepian meski dikelilingi banyak orang. Aku hanya mendengarkan, berusaha menenangkan pikirannya. Namun, ketika Dina menoleh padaku dan bertanya, "Kamu gak pernah merasa sepi, Arvin?" Aku merasa ada yang berbeda. Pertanyaan itu datang begitu mendalam, begitu tulus, seolah membuka sebuah ruang di dalam diri kami yang belum pernah terungkap sebelumnya. Aku hanya bisa menatapnya, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Malam itu, suasana terasa lebih tegang. Aku merasa semakin dekat, tetapi juga semakin jauh. Pagi itu, Dina tampak lebih pendiam dari biasanya. Ada semacam ketegangan yang sulit aku jelaskan. Ia lebih banyak diam, dan ketika aku mengantarnya ke mobil, aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada lagi percakapan ringan yang biasanya mengisi perjalanan kami. Hanya keheningan yang semakin terasa tebal, seolah-olah kami sedang menghindari percakapan yang lebih dalam. Ada sesuatu yang belum terselesaikan di antara kami, dan aku bisa merasakannya. Perjalanan ke kantor terasa lebih lama dari biasanya. Dina duduk di kursi depan, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong, seolah ada sesuatu yang sedang berperang di dalam pikirannya. Aku ingin bertanya, tetapi aku tahu, ada batasan yang tidak boleh aku lewati. Aku adalah sopirnya, bukan orang yang bisa masuk ke dalam dunia pribadinya. Meskipun begitu, perasaan untuk berbicara, untuk tahu lebih banyak tentang apa yang membuat Dina begitu berbeda hari ini, terus menggerogoti diriku. Setelah seharian mengantar Dina ke beberapa pertemuan, kami kembali ke rumah lebih cepat dari biasanya. Hujan mulai turun ketika kami tiba, dan aku memarkirkan mobil di garasi. Dina tidak segera masuk ke dalam rumah. Ia berhenti di depan pintu, menatap ke arah taman yang sudah mulai gelap. Aku melihatnya berdiri di sana, dalam diam yang aneh, seolah sedang menunggu sesuatu. Mungkin, sedang menunggu aku untuk berkata sesuatu. Aku turun dari mobil, dan ketika aku berjalan mendekat, Dina berbalik dan menatapku. Matanya yang biasanya tenang kini tampak penuh dengan keraguan, seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. "Arvin," katanya, suaranya lebih pelan dari biasanya. "Aku rasa kita perlu bicara." Aku merasa dunia seketika berhenti berputar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku merasa bahwa malam ini akan menjadi titik balik dari semua yang telah kami jalani selama ini. Aku hanya mengangguk dan mengikuti Dina masuk ke dalam rumah. Begitu kami berada di ruang tamu, Dina duduk di sofa besar, dan aku duduk di kursi di depannya. Suasana yang tadinya penuh dengan ketegangan, kini berubah menjadi hening. Aku menunggu,
Tetapi Dina tidak langsung berkata-kata. Ia hanya menunduk, memainkan ujung jarinya seolah ragu untuk berbicara. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya akhirnya. Suaranya gemetar sedikit. Kadang, aku merasa seperti aku terlalu jauh terjebak dalam hidup ini, Arvin. Aku berusaha menjaga semuanya tetap baik. Tapi aku lupa apa yang sebenarnya aku inginkan. Apa yang sebenarnya aku butuhkan. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa hatiku mulai tergetar mendengar kata-kata itu. Tetapi aku tidak bisa mengungkapkan apa yang kurasakan. Aku hanya bisa mendengarkan, berharap kata-kataku bisa memberikan sedikit ketenangan untuknya. Dina menghela napas panjang. Aku merasa terkekang dengan semua ini. Aku sudah terlalu lama menjaga jarak dengan dunia luar. Aku rasa aku takut. Takut membuka diri. Takut merasa lebih dari sekadar majikan atau ibu. Aku ingin lebih dari itu, Arvin. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa. Aku bisa merasakan emosi yang tertahan dalam suaranya. Ada kepedihan yang tak terungkapkan di balik kata-katanya. Dan aku tidak tahu bagaimana cara mengatasi itu. Aku tahu bahwa ini bukan sekadar tentang pekerjaan lagi. Ini lebih dari itu. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terlalu banyak bertanya. Aku hanya bisa memberikan ruang baginya untuk berbicara. Dina, aku memulai dengan hati-hati. Kita semua punya sisi yang rapuh. Tidak ada yang sempurna. Tapi, kamu tidak harus menghadapi semua ini sendirian. Aku di sini, kalau kamu membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Dina menatapku dengan tatapan yang lebih lembut dari sebelumnya. Namun, di matanya, ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia ungkapkan. Aku bisa merasakan bahwa percakapan ini belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar yang perlu dibicarakan. Tapi aku tahu aku harus menunggu Dina untuk membuka pintu itu sendiri. Sebelum aku bisa melanjutkan, langkah kaki terdengar di luar. Pintu depan terbuka, dan Naya muncul di ambang pintu. Matanya menatap ke arah kami, dan aku bisa merasakan ketegangan yang langsung terbangun. Naya tampak berbeda dari biasanya. Biasanya, ia akan datang dengan senyum lebar. Tapi kali ini matanya tajam dan penuh dengan pertanyaan. Aku bisa merasakan ketidaknyamanan di udara. Ada apa ini? Tanya Naya. Suaranya lebih serius dari biasanya. Dina tersenyum tipis. Meskipun aku bisa melihat ada kelelahan di wajahnya. Tidak ada apa-apa. Naya. Cuma berbicara. Namun, ada sesuatu dalam cara Naya menatapku yang membuat aku merasa cemas. Seperti ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang Naya tahu. Sesuatu yang belum kuungkapkan. Perasaanku semakin kacau. Dan aku mulai merasakan bahwa malam ini tidak hanya akan membawa perubahan bagi Dina, tetapi juga bagi aku. Dalam diam, semuanya mulai terungkap. Lebih cepat dari yang aku duga. Aku merasa seperti berada di tengah-tengah dua dunia yang saling bertentangan. Dina yang rapuh, dan Naya yang penuh teka-teki. Dalam keheningan yang mengalir di antara kami, aku tahu bahwa segalanya akan berubah malam ini. Rumah besar ini, yang tadinya terasa begitu damai, kini terasa penuh dengan rahasia yang siap untuk terungkap. Hari-hari selanjutnya terasa lebih berat, penuh dengan ketegangan yang tidak bisa kuabaikan. Dina dan Naya, keduanya seperti dua kutub yang saling menarik, dan aku terjebak di antara keduanya, terombang-ambing di dalam ketidakpastian yang semakin nyata. Dina masih lebih banyak diam, sementara Naya, seperti biasa, menantang setiap batas yang kujalani, mencoba menarik perhatian dengan caranya yang genit dan penuh misteri. Namun, satu hal yang semakin menggangguku adalah keberadaan Bu Yani. Seperti biasa, ia tampak seperti pengurus rumah tangga yang penuh dengan kesabaran dan ketelitian. Tetapi belakangan, aku mulai merasakan pandangannya yang tajam, seolah-olah ia tahu lebih banyak daripada yang ia biarkan terlihat. Matanya sering melirik ke arahku, penuh dengan tanda tanya yang tidak terucapkan. Sesekali aku menangkap sorot matanya yang penuh rahasia, mengawasi setiap gerak-gerikku, terutama saat aku berada di dekat Dina atau Naya. Suatu pagi, ketika aku sedang memeriksa mobil di garasi, Bu Yani tiba-tiba muncul di belakangku, tampak lebih diam dari biasanya. Ia berdiri di sana,
menatapku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku merasa ada sesuatu yang aneh dengan sikapnya. Ada apa, Bu? Tanyaku, berusaha mengalihkan ketegangan yang muncul dalam diriku. Bu Yani tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Hati-hati dengan apa yang kamu lihat di rumah ini, Arvin. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kamu ketahui." Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaan khawatir atau sesuatu yang lebih. Tetapi aku bisa merasakan sesuatu yang gelap dan tersembunyi di balik kata-katanya. Sebelum aku bisa bertanya lebih lanjut, Bu Yani sudah pergi, meninggalkan aku dengan perasaan yang semakin berat. Sejak saat itu, aku semakin merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah besar ini, dan dengan Dina serta Naya. Setiap sudut rumah seakan penuh dengan bayang-bayang yang mengintai, menyembunyikan rahasia yang tak ingin dibuka. Aku mencoba untuk tetap profesional, menjaga jarak, tetapi semakin aku mencoba untuk menghindari perasaan itu, semakin ia menghantuiku. Naya, yang sebelumnya selalu ceria dan penuh keinginan untuk menggodaku, kini berubah. Sikapnya tidak lagi hanya sekadar menggodaku dengan senyum dan tatapan genit. Ia mulai mendekat lebih sering, mengajak berbicara tentang hal-hal pribadi, dan kali ini tidak hanya sekali-sekali. Aku merasa terjebak dalam percakapan-percakapan yang tak pernah kuinginkan. Setiap kali kami berbicara, ada ketegangan yang semakin tumbuh di antara kami, dan aku mulai merasa bahwa Naya lebih tahu tentang diriku daripada yang kuinginkan. Suatu malam, setelah aku selesai membersihkan mobil, Naya datang menghampiriku. Ia berdiri sangat dekat, terlalu dekat untuk sebuah percakapan biasa. "Arvin, kamu tahu kan? Kadang aku merasa kamu itu bukan hanya sopir, tapi lebih dari itu," kata Naya dengan suara rendah, hampir berbisik. "Kamu lebih tahu dari semua orang, lebih tahu tentang rumah ini, lebih tahu tentang Dina." Aku terkejut mendengar kata-katanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya malam itu. "Apa maksudmu, Naya?" tanyaku, mencoba menjaga ketenanganku. Naya tersenyum kecil. Tatapannya tajam dan penuh arti. "Kamu terlalu serius, Arvin. Jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat di sini. Semua ini tidak seperti yang kamu pikirkan." Aku merasa ada ancaman yang tersembunyi dalam kata-kata itu, tetapi aku tidak bisa menemukan jalan keluar dari percakapan itu. Aku hanya mengangguk, mencoba untuk tidak terlalu terbawa perasaan, meskipun di dalam hatiku ada perasaan yang semakin membingungkan. Keesokan harinya, Dina masih seperti biasa. Tampak lebih dingin, lebih jauh. Ia sering menghindari tatapanku, seolah ada sesuatu yang berubah di antara kami. Setiap kali aku bertemu dengannya, aku merasa ada jarak yang semakin lebar, sesuatu yang tak bisa kutarik kembali. Ia semakin tertutup, dan meskipun ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, aku bisa merasakan ada ketegangan yang menyelubungi kami. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa tekanan ban mobil, aku melihat Dina berdiri di dekat jendela. Ia hanya memandang keluar, matanya kosong, tetapi aku tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapannya. Aku ingin mendekatinya, berbicara, tetapi aku tahu aku harus menunggu. Aku hanya bisa berdiri di sana, melihatnya dari kejauhan, dengan perasaan yang semakin sulit dipahami. Dan saat itu, aku tahu bahwa aku sudah terlalu jauh terjebak dalam jaringan ketegangan dan rahasia ini. Rumah besar itu, yang awalnya terasa begitu sepi dan penuh kedamaian, kini menjadi tempat yang penuh dengan ketegangan yang semakin memuncak. Setiap langkahku diambil dengan hati-hati, karena aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tatapan Dina dan Naya? Aku merasa seperti aku berjalan di atas garis tipis, dan aku tidak tahu seberapa jauh aku bisa melangkah sebelum semuanya runtuh. Bu Yani, Naya, Dina, semua punya rahasia mereka sendiri, dan aku semakin merasa bahwa aku bukan hanya sekadar sopir. Aku sudah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi semuanya. Malam itu, rumah besar terasa lebih sepi dari biasanya. Hujan yang sejak sore mengguyur kota masih belum juga reda,
menciptakan suara gemericik air yang terpantul di jendela dan atap rumah. Di luar, lampu taman yang remang-remang semakin menambah kesan kesunyian yang mendalam. Aku berdiri di lorong, menatap pintu kamar Dina yang sedikit terbuka. Di baliknya, bayang-bayang samar terlihat. Dina, seperti biasanya, tampak lebih pendiam dan terlarut dalam pikirannya sendiri. Aku merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai. Seperti ada sebuah rahasia yang tak terungkapkan antara kami. Tatapan Dina yang kini terasa lebih berat. Lebih mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar rasa profesionalisme. Semakin lama aku mengamati, semakin aku merasa terperangkap dalam dunia yang penuh ketegangan ini. Aku ingin mendekat, namun batas antara profesional dan pribadi semakin kabur. Setelah beberapa saat, aku memutuskan untuk melangkah ke kamar Dina. Aku mengetuk pintu dengan pelan, tidak ingin mengganggu jika ia sedang membutuhkan ruang sendiri. Namun, saat pintu terbuka sedikit, aku melihat Dina berdiri di sana, mengenakan piyama biru muda yang membuatnya terlihat lebih muda, lebih rentan. Wajahnya tanpa riasan, seolah menunjukkan sisi lain dari dirinya yang jarang terlihat. Ia menatapku dengan mata yang seolah memanggilku untuk masuk lebih dalam ke dunia pribadinya. "Ada apa, Arvin?" Tanyanya dengan suara pelan, hampir terdengar seperti bisikan. Ada keheningan yang menyertai kata-katanya, seperti ada perasaan yang terpendam dalam diri kami berdua, sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. "Apa ibu butuh sesuatu?" Jawabku, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang meskipun ada sesuatu yang mulai menggelisahkan hatiku. Aku ingin berkata lebih banyak, ingin membuka percakapan. Tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dina melangkah mundur sedikit, memberi ruang untukku masuk. "Tidak ada, hanya merasa sedikit lelah," jawabnya. Suaranya lebih lemah daripada biasanya. Aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang dia sembunyikan. Ia duduk di tepi tempat tidur. Matanya yang biasanya tegas kini tampak rapuh dan penuh keraguan. Aku berdiri di dekat pintu, ragu untuk melangkah lebih jauh. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang jauh lebih rumit dari yang aku duga. Tapi aku tidak bisa berpaling, aku tidak bisa menjauh begitu saja. Ada sesuatu yang mengikatku di sini, di dalam rumah ini, di hadapan Dina yang kini tampak lebih rapuh dari sebelumnya. "Kamu merasa kesepian, kan?" tanya Dina tiba-tiba. Suaranya seperti terbebas dari tekanan yang selama ini ia pendam. Aku merasa begitu, Arvin. Meski ada orang-orang di sekitarku, aku selalu merasa sendiri. Seperti tidak ada yang benar-benar peduli. Aku tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk merasa hidup. Aku terdiam mendengarnya. Kata-katanya menyentuh bagian dari diriku yang selama ini tertutup rapat. Aku ingin mengatakan sesuatu yang bisa membuatnya merasa lebih baik. Tetapi aku merasa tidak ada kata-kata yang cukup untuk itu. Hanya keheningan yang memenuhi ruangan. Keheningan yang penuh dengan rasa yang tidak bisa diungkapkan. Tanpa aku sadari, langkahku mendekat ke arahnya. Dina mengangkat wajahnya, matanya yang biasanya penuh dengan kontrol kini terbuka, penuh dengan kerentanan. Ada sesuatu dalam pandangannya yang membuat hatiku berdebar lebih cepat. Dalam diam, aku merasa kami berdua terjebak dalam sebuah ruang yang penuh ketegangan. Ruang di mana batas antara perasaan profesional dan perasaan pribadi sudah tidak jelas lagi. Akhirnya, Dina menarik napas panjang dan tersenyum tipis. "Maaf, Arvin. Aku tidak seharusnya berbicara seperti ini. Aku terlalu terbuka padamu," kata Dina, mencoba untuk menenangkan dirinya. "Kamu hanya sopirku. Aku tidak ingin memberatkanmu dengan masalah pribadiku. Tapi aku merasa ada lebih dari itu dalam kata-katanya. Aku tidak bisa membiarkan semuanya begitu saja. Ibu tidak perlu minta maaf. Saya di sini jika ibu membutuhkan seseorang untuk berbicara," jawabku pelan. Suara hatiku mulai keluar lebih jelas. "Kadang, kita memang butuh seseorang untuk mendengarkan." Dina menunduk sejenak, seperti sedang memikirkan kata-kataku. Lalu, dengan pelan, ia mengangkat wajahnya lagi dan menatapku. "Terima kasih, Arvin. Aku tidak tahu harus berterima kasih kepada siapa. Tapi kamu baik."
Sebelum aku bisa merespons lebih lanjut, langkah kaki terdengar dari luar kamar. Pintu kamar Dina yang tidak sepenuhnya tertutup itu membuat bayangan Naya muncul di ambang pintu. Matanya yang tajam menatap kami berdua. Naya tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sana, menatap kami dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku bisa merasakan ketegangan yang langsung tumbuh di antara kami bertiga. Ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Sesuatu yang telah terungkap dengan kehadiran Naya yang tiba-tiba. Tatapan Naya semakin tajam, dan aku bisa merasakan hawa dingin menyelimuti ruang itu. Ada rasa yang tidak nyaman di udara, seolah rahasia yang selama ini terpendam kini terbuka begitu saja. Aku menatap Dina, dan Dina menatapku dengan pandangan yang penuh dengan pertanyaan. Aku tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang percakapan yang belum selesai, tetapi juga tentang rahasia yang telah lama tersembunyi di antara kami. Ketiganya saling berpandangan dalam diam, dan aku merasa bahwa malam ini akan membawa perubahan besar. Pintu yang tidak pernah benar-benar tertutup kini terbuka lebar, dan apa yang tersembunyi di baliknya siap terungkap.